Manusia purba yang ada di Indonesia: Meganteropus palaejapanicus, Meganteropus erectus, Homo sapiens, dan Pithecanthropus majorcatensis. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yakni Meganteropus palaejapanicus. Manusia purba ini ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah dalam fosil bertubuh besar. Ditemukan gigi, rahang, dan tengkorak. Ciri-ciri manusia purba Meganteropus palaejapanicus: rahang yang tegap dengan geraham yang besar, tulang pipi tebal, kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam. Terus Meganteropus erectus ditemukan di Lembah Bengawan, Solo, Desa Trinil, Jawa Tengah oleh Eugene Du Bois tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak lurus dan dipandang sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus. Yang pertama, ciri-cirinya bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus majorcatensis. Yang kedua, tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. Yang ketiga, volume otak berkisar 750 sampai 900 cc. Yang ketiga yang ada di Indonesia, Homo sapiens. Jenis ini memiliki nama Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Manusia purba ini diduga hidup antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Adapun ciri manusia Homo sapiens adalah: pertama, memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganteropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1350 sampai 1450 cc. Yang kedua, tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Yang ketiga, berat badan antara 30 sampai 150 kg. Nah, yang keempat, Pithecanthropus majorcatensis. Fosil manusia selanjutnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus majorcatensis. Dari semua fosil yang ditemukan, para ahli beranggapan jenis Pithecanthropus majorcatensis merupakan yang paling tua. Fosil di Indonesia, tepatnya di Verning, Mojokerto, Jawa Timur, oleh Weidenreich dan G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936, diketahui Pithecanthropus hidup di masa Pleistosen, awal, tengah, dan akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut ini ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus majorcatensis. Yang pertama, berbadan tegap, tinggi badan 165 sampai 180 cm, alat pengunyah yang kuat. Yang ketiga, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Ciri yang keempat, isi tengkorak diperkirakan antara 750 sampai dengan 1300 cc. Terus yang kelima, belum memiliki tulang dagu. Manusia purba yang ada di dunia. Pertama, Homo neanderthalensis. Penemuan Homo neanderthal diawali pada tahun 1856 dari pekerja tambang yang menemukan fosil tempurung kepala dengan tulang pelipis yang menonjol, sejumlah tulang tangan dan tulang kaki yang tebal di semua gua yang terletak di lembah Neander. Akhirnya fosil tersebut dinamai Homo neanderthal. Untuk bertahan hidup, Homo neanderthal di samping makan tumbuh-tumbuhan juga memakan daging dari hasil perburuan binatang mamalia. Bahkan dengan ditemukannya sisa-sisa kulit kerang, diperkirakan mereka juga makan kerang laut bagi mereka yang tinggal di sekitar pinggiran Laut Tengah. Hasil temuan fosil menunjukkan mereka hidup berkelompok. Interaksi sosial telah memberikan rangsangan pada otak untuk kemudian mendorong kemampuan berbicara, meningkatkan alih pengetahuan, dan mewariskan keterampilan. Meskipun demikian, mereka belum dapat mengenal pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri fisik Homo neanderthal di antaranya adalah: pertama, bertubuh besar, pendek, dan kekar. Dua, berat tubuh sekitar 84 kg. Yang ketiga, yakni batang hidung besar dan mancung. Kedua yaitu Australopithecus adalah jenis hominid awal yang diperkirakan hidup sekitar 2-3 juta tahun lalu atau di masa Pliocene.
Fosil ini ditemukan di 4 situs di Afrika Selatan, yaitu di Taung pada tahun 1924, Sterkfontein pada tahun 1935, Makapansgat pada tahun 1940. Nah, yang ketiga yaitu Homo habilis adalah sebuah spesies dari genus Homo yang hidup pada masa awal Pleistosen atau sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun lalu. Dalam bahasa Latin, Homo habilis berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya atau manusia tangkas. Manusia purba ini diperkirakan telah mampu menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu. Selain itu, Homo habilis diduga merupakan nenek moyang dari Homo ergaster, yang kemudian menurunkan spesies lain yang memiliki bentuk tubuh seperti Homo erectus. Manusia purba yang terakhir yaitu fosil Homo heidelbergensis. Pertama kali ditemukan pada tahun 1907 oleh seorang pekerja di Maur. Otto Swentenschek kemudian meneliti lebih lanjut dan menyimpulkan bahwa fosil di lokasi tersebut merupakan Homo heidelbergensis. Pada awalnya atau sekitar tahun 1950-an, fosil dari Maur ini dimasukkan sebagai subspesies dari Homo erectus dengan nama Homo erectus heidelbergensis. Namun, menjelang akhir abad ke-20, banyak ahli yang mengklasifikasikannya sebagai spesies sendiri. Di sisi lain, para ahli masih memperdebatkan apakah Homo heidelbergensis hanya tinggal di Eropa atau juga menyebar ke Afrika dan Asia. Antara manusia purba dengan manusia masa kini atau masa modern, yaitu di mana di masa lalu dan masa sekarang manusia sama-sama bertahan hidup, di mana pada masa manusia purba bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu. Nah, sedangkan manusia masa kini bertahan hidup dengan cara yang lebih berada, yaitu dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.